Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian, selaku pengajar kalkulus di ruang belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan memberi materi terkait limit, yaitu bab 3, dan kekontinuan fungsi, yaitu bab 4. Oleh karena itu, jangan lupa disimak videonya sampai habis ya. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Nah, di sekarang kita akan bahas tentang bab 3 terlebih dahulu, yaitu tentang limit. Nah, sekarang kita akan bahas tentang limit fungsi di suatu titik. Sebelum kita masuk ke dalam definisinya, aku mau jelasin dulu nih ilustrasi maksud nilai limit itu gimana, ya. Jadi, ya, limit itu adalah kalau kita ilustrasikan, dia akan menggambarkan perilaku fungsi f(x) ya, jika perubahan x-nya itu mendekati suatu titik gitu. Jadi kalau kita ambil gitu ya, misalnya ini fungsi fx-nya, x pangkat 3 dikurang 1 per x min 1. Nah, kalau kita dekatin atau kita ubah si x-nya mendekati suatu titik gitu ya. Nah, jadi kita ambil x-nya itu ada 0,99, ada 0,999 gitu ya, sampai dia mendekati satunya gitu ya. Dan kita ambil juga dari kanannya yaitu 1,001, 1,01 gitu. Nah, kita lihat perilakunya ya, apa yang terjadi di fungsinya. Kalau kita perhatikan di sini, semakin kalau dia dari kanan, semakin dia menuju ya, menuju ke satu, itu nilainya akan menuju ke sebuah nilai gitu ya. Kita perhatikan dari 3,3, 3,03 sampai 3,003 gitu. Nah, juga kalau kita ambil dari kiri, juga menuju ke sebuah nilai gitu. Nah, nilainya berapa? Kalau sini kita udah tebak ya, pasti 3 gitu ya. Nah, semakin kita buat dia dekat dengan satu, maka dia akan mendapatkan sebuah nilai gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan nilai limit gitu ya. Nah, kalau kita beralih ke definisinya, ya, definisi limit itu hampir mirip dengan ilustrasi tadi. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat A kecuali mungkin di A. Nah, limit itu ya dinotasikan ini, limit x mendekati A, fx sama dengan L. L ini adalah nilai limitnya. Nah, sehingga ya dari definisi ini kita mendapat catatan-catatan gitu. Nah, yang pertama, kita bisa menulis notasi limit ini dengan notasi yang lainnya gitu ya. Nah, yang kedua, fungsi f itu tidak harus terdefinisi di A ya, karena dijelaskan di definisinya adalah fungsi f terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat A kecuali mungkin di A. Jadi kecuali mungkin. Jadi ada bisa dia terdefinisi, bisa enggak di A gitu. Nah, habis itu yang ketiga, jika f itu terdefinisi di A, nilai fungsinya atau FA-nya itu tidak harus sama dengan nilai limitnya gitu. Nah, kalau limitnya itu menghasilkan sebuah nilai, maka kita bilang limit itu ada gitu ya. Nah, itu untuk definisi dari limit gitu ya. Nah, kita masuk ke kasus-kasusnya. Ini akan berhubungan dengan bab 4 nantinya ya. Nah, yang pertama, jadi ada kasus-kasusnya. Yang pertama adalah nilai fungsi itu sama dengan nilai limit. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Akan nyambung jadinya teman-teman. Nah, jadi fungsinya terdefinisi di A dan nilai limitnya sama. Gitu. Nah, kalau kasus kedua, ya, nilai fungsinya itu ada atau dia terdefinisi di A, tapi dia berbeda dengan nilai limitnya. Sehingga gambarnya akan seperti ini. Nilai limit itu yang ada bulat kosong ini, karena limit itu adalah nilai yang mendekati gitu ya, bukan nilai di titik itu. Nah, ini nilai fungsinya yang bulat penuh gitu. Nah, kalau dia berbeda, maka letaknya akan berbeda gitu ya. Nah, ada lagi ketika fungsinya tidak terdefinisi di A atau FA tidak terdefinisi, tapi limitnya ada, nilai limitnya ada. Nah, maka bentuknya seperti ini. Gitu, ya. Ini tiga kasus yang akan terjadi pada limit ya. Gitu. Nah, kita next. Jadi, tadi kita ngomong tentang definisinya. Sekarang kita ngomong tentang ada teorema yang memudahkan kita dalam mengerjakan soal limit nantinya, yaitu teorema substitusi. Jadi teman-teman, ini teorema simple banget ya. Teoremanya ini mengajarkan kita ketika kita memiliki persoalan limit, itu tinggal substitusi x yang mendekati a ini, bandingnya kita substitusi a ini ke setiap x pada fungsi f-nya gitu. Nah, contohnya soal ini berarti tinggal kita substitusi aja kan?
Ini jadinya 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat tambah 1 tambah 1 ya kan, jadi 4. Nah, makanya di sini ya kita tinggal substitusi aja. Nah, catatannya ya, kalau nanti substitusinya itu hasilnya 0/0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga, tak hingga plus tak hingga, ini kayak gini ya, ini bentuk tak tentu ya. Nah, nanti teman-teman harus ya, jadi harus modif ya, modif fungsinya ya. Nah, modif fungsi ini bermacam-macam nantinya. Kita sambil jalan nanti aku ajarin gitu ya. Jadi kita hanya mengubah bentuknya aja tapi bukan nilainya gitu ya. Nah, itu untuk teorema substitusi. Nah, sekarang ya kita masuk ke teorema limit utama ya. Jadi ini yang bisa kita gunakan dalam menghitung limit nantinya ya. Tapi kalau kita udah bisa langsung substitusi aja, ya kita nggak perlu ini. Ini biasanya kita lakukan ketika memang kita butuhkan gitu ya. Begitu teman-teman. Oke, ini tinggal dibaca aja ya, dan tinggal dipraktekkan aja gitu ya. Oke, nah sekarang ya, nah ini juga penting ya. Nah sekarang kita ngomong tentang limit satu sisi ya. Jadi ada namanya limit kiri, adanya limit kanan. Kalau limit kiri ini ya, limit kiri itu adalah ya nilai yang dihasilkan ketika ketika si x itu atau perubahan itu mendekati a dari sisi kiri gitu ya. Nah, jadi dari sisi kiri berapa, dari sisi kanan itu berarti limit kanan namanya gitu ya. Atau kalau limit kiri ini kalau kita ambil dari fungsi sepenggal, maka daerah asalnya itu adalah harus terletak di sebelah kiri dari a-nya gitu ya. Nah, limit limit kanan juga begitu, sebelah kanan dari a-nya. Nah, itu simpelnya. Karena ini masih simpel ya bahasanya ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung, jangan risau, santai aja untuk bab 3 ini. Nah, bab ini lumayan mudah harusnya. Oke, kita next lagi ya. Nah, sebelum nanti kita ngomong tentang mencari-cari hitung-hitungnya, kita bahas ini dulu. Nah, karena kita udah belajar tentang limit kiri, limit kanan, muncul teorema teman-teman. Jadi limit utama ya itu sama dengan L jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan gitu. Jadi kalau limit kirinya sama dengan limit kanan, maka limit utamanya itu adalah nilai itu juga. Tapi kalau limit kiri berbeda dengan limit kanan, maka limitnya tidak ada ya. Nah, itu untuk teoremanya. Nah, sekarang ya, bagaimana kita menentukan limit kiri dan limit kanan ya ketika dalam bentuk grafik seperti ini ya. Nah, itu pertanyaannya. Nah, kita lihat ya. Aku mau ngasih caranya aja ya. Caranya itu adalah eh, kita lihat tadi kita udah tahu ya bahwa kalau yang kosong-kosong ini itu dinamakan dengan nilai limit ya. Kalau yang penuh-penuh ini dinamakan dengan nilai fungsi ya. Nah, di sini ya kita lihat ini kan udah benang-benang nih. Nah, aku bahasakan benang-benang ya. Benang merah lah gitu ya. Kalau dia nilai limitnya dan benang itu mengarah dari kiri, nah itu dinamakan dengan limit kiri ya. Nah, kalau ini kan ini nilai limitnya benangnya mengarah ke kanan ya. Berarti ini dinamakan dengan limit kanan ya. Nah, nanti kita coba di sini ya. Nah, ibaratnya gini teman-teman. Jadi nilai ini ya, ini kan berasal dari kiri kan, dari kiri nih. Nah, dari kiri si satu sehingga yang limit x menuju satu dari kiri fx itu bernilai dengan 3 ya. Jadi nilainya itu dari sumbu y, x-nya ini dari sumbu x ya. Nah, kalau ini ya, berarti satu dari kanan kan? Nah, berarti ini sama dengan berapa nih? Satu ya. Nah, gitu. Oke. Jadi fokusnya ke benang sama yang bulat kosongnya aja. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan nih, ya. Karena ya, limit 5 aja ya. X menuju satu dari kiri fx itu sama dengan 3 dan itu tidak sama dengan limit X menuju satu dari kiri, satu dari kanan fx sama dengan 1, maka ya limit X menuju 1 fx
tidak ada, ya. Nah, berarti dia tidak ada, teman-teman. Ini nomor 3, gitu. Oke. Nah, kita catat dulu sini, berarti ini tidak ada. Oke. Nah, sekarang 3 dari kanan, gitu. Berarti ini 3 kanan nih ya. Nah, berarti ini ya benangnya ya. Nah, menuju mana nih? Tanggap 5 ini aja ya, 5 ya. Nah, berarti ini 5, gitu. Nah, sekarang dari kiri berarti dari sini ya. Nah, benangnya ke ini nih. Nah, kalau dia dempet kayak gini gimana, Kak? Ya nggak apa-apa. Kan sama benangnya masih mengarah ke sini kan? Nah, berarti ini juga 5 ya. Menuju ke nilai 5. Nah, baru kita buat simpulan lagi. Ya. Nomor berapa nih? Nomor 6 ya. Karena ya limit ini harus, ini limit orang males ya. Nah, lim X menuju 3 dari kiri fx itu sama dengan limit X menuju 3 dari kanan fx sama dengan 5 ya. Maka ya limit X menuju 3 fx itu sama dengan 5 juga, gitu ya. Jadi karena dia sama maka limitnya juga, limit utamanya juga sama, gitu. Oke, ini tentang limit melihat dari grafik ya. Nah, sekarang mungkin aku tambahkan soal dulu ya. Nah, kita misalkan ini ada fungsi gitu ya. Saya ini 2x min 1, ini x ini 1 ya. Ini x kecil dari 1, x sama dengan 1, x besar sama, x sama dengan x besar dari 1 ya. Nah, di sini tentukan katanya, tentukan limit x menuju 1 fx gitu. Nah, di sini berarti kita menentukannya gimana? Kita tentukan dulu limit 1 dari kirinya. Nah, kayak gini ya. Limit X menuju 1 dari kiri. Fungsinya yang mana? Fungsinya adalah ketika daerah asalnya itu kecil dari 1, berarti karena dari kiri kan. Berarti yang ini ya. 2X min 1. Berarti 2X min 1. Nah, limit ini sebelum dia kita substitusi, jangan dihilangkan ya. Harus tetap ditulis ya. Nah, berarti ini jadinya 2 kali 1, 2 dikurang 1 berarti 1 ya. Habis itu ada limit X menuju 1 dari kanan ya. Fx, berarti kita lihat dari X yang besar dari 1 gitu ya. Berarti yang mana? Oh, yang 1 gitu ya. Nah, berarti limit X menuju 1 dari kanan, 1 gitu ya. Ini sama dengan 1. Nah, karena dia ya, ini aku batasin dulu. Karena ya, limit X menuju 1 dari kiri Fx itu sama dengan limit X menuju 1 dari kanan Fx sama dengan 1 ya, maka limit X menuju 1 dari fx itu sama dengan 1 juga. Gitu. Ya, ini contoh soalnya. Oke. Nah, sekarang itu ada limit tak hingga. Eh, secara bahasa yang mudah dipahamin, ini bukan secara konsepnya ya. Secara ya bahasa yang mudah dipahamin, ini aku kasih tahu aja. Ketika A ini bilangan per 0, itu di sini menjadi jawabannya tak hingga gitu. Tapi kalau kita ngomong bilangan real ini ini tidak terdefinisi, teman-teman. Nah, kalau dia min A per 0, berarti dia min tak hingga. Ini jawabannya. Tapi apakah limitnya itu ada? Tidak ada. Kenapa? Karena tak hingga atau min tak hingga itu bukan bilangan real gitu. Tapi dia menggambarkan perilakunya, nilai fx-nya itu akan bisa dibuat sebesar mungkin nantinya. Jadi sampai dia tak hingga gitu ya. Tak hingga itu kan kita nggak tahu nilainya kan gitu. Nah, itu untuk konsepnya. Jadi kalau teman-teman nanti bertemu jawabannya seperti ini, teman-teman nggak perlu memodifikasi gitu, memodifikasi bentuknya. Nah, contohnya gimana ya? Contohnya, nah ini yang minus ya. Nah, contohnya limit x menuju ya, menuju berapa nih? Menuju 2, ini x kuadrat min x tambah 6 ya. Kok tambah 6 sih? Min 6 ya, per, nah, oh, ini tambah 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 apalah, tambah x min 6, ini x min 2 dikuadratkan ya. Nah, yang seperti ini kalau kita substitusi jadi apa nih? Ini 4 tambah 2 berarti 6, 6 kurang 6 0. Ini 0, berarti 0 per 0 kan? Nah, ini 0 per 0 berarti salah. Kita nggak boleh pakai 0 per 0.
Berarti harus kita modifikasi, ya. Nah, ini cara modifikasinya gimana? Kalau bentuknya seperti ini, teman-teman tinggal memfaktorkannya aja. Ini kan faktornya X min 2, X plus 3, ya. Per X min 2 dikuadratkan, ya. Nah, ini tinggal dikuadratkan ini kan X min 2, X min 2, kayak gini ya. Nah, ini dicoret. Berarti tinggal limit X menuju 2, ya. X tambah 3 per X min 2. Nah, ini kalau kita substitusi jadi apa? Ini berarti 5 per 0, ya kan? Nah, teman-teman jangan tulis kayak gini. Nah, ini salah jawabannya. Tapi teman-teman langsung, nggak usah pakai tulis ini, langsung ini aja. Jadi, tulisannya adalah limit X menuju 2, X tambah 3 per X min 2, itu sama dengan tak hingga. Udah, gitu aja. Jadi, nggak perlu kita tuliskan substitusinya, nggak perlu, gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Tapi ini limitnya tidak ada, gitu. Cuma kan tadi limit adalah menggambarkan sebuah perilaku fungsi, ya enggak? Gitu. Oke? Nah, sekarang kita ngomong di ketahinggaan. Kok tadi ibaratnya jawabannya tahingga, sekarang X-nya yang menuju tahingga. Gitu. Nah, kalau di sini ada teorema ya teman-teman. Kalau limit X menuju tahingga, 1/X pangkat R itu sama dengan 0, ya. Dan kalau limit X menuju min tahingga juga begitu, ya. Jadi kalau bentuknya itu nanti kayak gini, ya. Ini aku kasih clue-clue aja biar mudah teman-teman mengerti ya. Tapi ini jangan kayak, apa ya, dijadikan konsep gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, A per tahingga, kalau disubstitusi, ini kan kalau kita masukin tahingga di sini kan tahingga ini, 1/tahingga ya kan. Nah, ini 0 ya, A-nya itu real. Nah, oke, berarti minus atau plus itu sama aja. Oke, nah, begitu. Jadi, eh, kalau bertemu dia bentuk ini, berarti langsung jawabannya 0. Tapi tetap dengan konsep yang sama, jangan ditulis ininya. Oke, jangan tulis itunya. Nah, sekarang kita contohin soalnya. Limit X menuju tak hingga, ya. Ini misalnya 3X kuadrat ditambah 2X per X tambah 7. Nah, coba kita substitusi dulu. Ini substitusi berarti, ini tambah 1 ya. Tambah 1. Berarti kalau kita substitusi jadi apa nih? Nah, substitusi berarti ini tak hingga ya. Tak hingga per tak hingga. Nah, ini kan nggak boleh tadi kan. Nah, berarti kita harus memodifikasi bentuknya dulu. Berarti jadi apa? Limit X menuju tak hingga. Kalau bentuknya seperti ini, modifikasinya gimana? Modifikasinya adalah, ya, kalian kali dengan 1. Kalau kali dengan 1, itu kan kita nggak mengubah nilai kan? Nah, satunya apa? Baru kita tentukan. Satunya adalah kali dengan 1 per X kuadrat per 1/X kuadrat. Artinya apa? 1/X pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa di sini? 2 kan? Nah, berarti dibagi dengan 1/X kuadrat dengan 1/X kuadrat juga. Nah, habis itu, ya, baru kita kalikan ke dalam. Berarti ini jadinya 3 ditambah 2 per X, ya kan? Ditambah 1/X kuadrat, ya. Ini kalikan ke dalam semuanya. Per, ini berarti 1/X ditambah 7/X kuadrat. Nah, ini kalau kita substitusi tahingganya, kalau diburam nih ya, nah ini kan 2/tahingga, 1/tahingga gitu ya. Nah, pakai teorema ini. Berarti ini jadinya 3 tambah 0 tambah 0, 3. Ini 0 tambah 0 berarti 3/0. 3/0 tadi apa? Tak hingga, gitu. 3/0 ya. 3/0 berarti tak hingga. Tadi teman-teman nggak perlu nulis 3/0-nya, gitu. Jadi nggak perlu ininya. Jadi langsung aja gitu ya. Langsung aja jadi tak hingga. Gitu ya. Nah, ini untuk konsep jawab soalnya. Biar lebih teman-teman ngerti gitu ya. Gimananya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang teorema Apit. Tapi sebelum teorema Apit, kita harus tahu dulu kesamaan limit namanya. Ya, jika teoremanya, jika fungsi fx itu kecil sama dengan gx pada waktu x dekat dengan a, mungkin kecuali di a, dan limit f dan g keduanya ada, jadi kita pastikan limit x dan g itu ada. Nah, pasti nanti nilai limitnya juga seperti fungsinya. Nilai limit dari fx itu akan kecil sama dengan limit dari gx. Nah, itu makanya muncul teorema dari teorema Apit sekarang, ya. Kalau teorema Apit itu ada 3 fungsi. Jadi ibaratnya di teorema Apit ini menceritakan atau menjelaskan tentang gimana
Ketika ada sebuah fungsi yang diapit oleh fungsi-fungsi lainnya, dan fungsi yang di tengah ini ibaratnya fungsi sulit lah ya, atau kita susah memecahkan atau mencarikan limitnya, teman-teman bisa menggunakan bantuan ya, kita mencari limit fungsi yang di kiri dan limit fungsi yang di kanan. Jika dia sama, maka nilai limit dari fungsi yang di tengah juga akan sama gitu ya. Itu contohnya. Nah, misalnya ya, kita ambil contoh soal gitu ya. Kita ambil contoh soal. Oh, coba aku kita ambil contoh soal dari soal responsi aja ya teman-teman, biar kita lebih paham gitu ya, lebih paham terkait bentuk soalnya. Oke, ini ya, kita bahas soal ini. Misalnya nih ya, jadi ada 4x dikurang 9 kecil sama dengan fx ya, kecil sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 7 ya, untuk x besar sama dengan 0. Nah, tentukan katanya, tentukan limit x menuju 1 ya, 4 fx. Nah, ini kan fungsinya aja kita nggak tahu gimana cara cari limitnya, kan bahasanya gitu ya. Makanya untuk menjawabnya, kita tinggal mencari limit x menuju 4 ya. Syarat pertama kan dia harus bentuk di antara kayak gini, udah. Habis itu x dekat dengan A. Ini kan x besar sama dengan 0 masih dekat dengan 4. Oke, masih aman ya kan. Nah, habis itu baru kita tentukan limit yang fungsi kiri dan limit fungsi kanan ya. Min 9 berarti substitusi jadi 16 kurang 9, 7 ya. Nah, ini juga limit x menuju 4, x kuadrat min 4x ditambah 7 ya. Ini kalau kita substitusi 16 dikurang 16 tambah 7, 7 juga. Karena dia sama ya. Nah, karena limit x menuju 4, 4x dikurang 9 sama dengan limit x menuju 4 ya. X kuadrat dikurang, ini dikurang ya, dikurang 4x ditambah 7 sama dengan 7. Nah, maka ya. Nah, maka limit x menuju 4 dari fx itu sama dengan 7 juga gitu ya. Jadi jelas gitu, kita menggunakan teorema Apit-nya gitu. Ada kadang-kadang soal yang menjelaskan kita harus menggunakan teorema Apit, ada juga yang enggak teman-teman ya. Kalau kita udah pasti dijelaskan, oh pakai teorema Apit, berarti lebih enak kitanya. Oke, mungkin materi di bab 3 hanya sampai sini aja. Nanti kita akan bahas lagi bab-bab berikutnya. Jadi stay tune dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Oke, aku Adrian, pamit dulu untuk hari ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.